Halo, udah 24 orang ya? Iya, Bu. Berarti bisa dimulai ya sekarang ya. Oke. Oke, sekarang saya share untuk materinya. Sebentar. Terlihat nggak untuk slide-nya? Sudah, Bu. Sudah? Bisa lihat atau nggak terlihat untuk slide share-nya? Sebentar. Slide-nya terlihat atau enggak? Lihat, Bu. Oke, jadi untuk pengantar materi keempat, jadi kita untuk hari ini pembahasannya tentang kebutuhan
Bentar, ada yang masuk lagi. 3 lagi, bentar. Oke, berarti sudah 27 orang ya. Jadi untuk yang ini terusan dari yang kemarin. Kemarin itu kebutuhan fisik ibu hamil. Sebentar, ini untuk kebutuhan fisik ibu hamil terlihat ya berarti ya. Ini untuk kebutuhan fisik ibu hamil. Kita kemarin kan sudah belajar tentang yang belum untuk kuisnya itu ada pengukuran untuk panggul, kemudian juga untuk perhitungan HPL. Tapi nanti kita akan kondisikan untuk kuisnya karena sementara masih KLB, jadi belum bisa maksimal untuk pengerjaan kuisnya. Sehingga untuk kuis yang kemarin kita rencanakan mau lewat Spada, tapi memang belum bisa, dan apalagi untuk Spada Down, jadi saya mohon maaf karena belum bisa maksimal dalam hal materi di Spada maupun di daring seperti itu. Sementara sambil menunggu untuk KLB ini berlalu, ibaratnya kita perkuliahannya daring. Jadi sementara untuk kebutuhan fisik ibu hamil, ini kita kuliahkan daring, sehingga nanti kalau misal semoga sudah berlalu ya nanti KLB-nya, sehingga bisa segera untuk tatap ada yang nggak mendengar audio ya? Hafida tidak mendengar audio. Audionya kecil. Coba bentar, saya nggak pakai ini ya. Coba nggak pakai untuk... Kalau seperti ini terdengar atau nggak? Kalau tidak pakai headset. Lebih terdengar pakai headset. Coba ya. Sebentar, ini kita kondisikan dulu untuk peralatannya. Kan juga harus ini ya, harus dengar semuanya. Ini untuk... Sudah terdengar semuanya? Atau ada yang masih belum terdengar? Kalau tidak pakai headset, apakah terdengar? Tidak terdengar, Bu? Sudah ya? Ada yang mau ini? Ada yang mau join lagi? Ini sudah 27 orang, jadi nanti untuk absensinya, nanti saya laporkan sesuai keadaan sekarang. Artinya kalau misal 27 orang ini hadir, berarti dia ikut untuk perkuliahan. Tapi kalau misal enggak, berarti tetap ikutnya mungkin izin, sakit, ataupun alfa. Kalaupun memang ada pemberitahuan, maka bisa segera untuk memberitahu. Ini ada 27 orang ya. Oke, kita lanjut untuk slide share yang saya bagikan ya semuanya. Di sini, ini pada siap semuanya atau ada yang lagi sakit? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sudah sehat ya. Sementara ini mungkin beberapa masih di mute ya untuk suaranya dan videonya. Jadi bisa dibuka juga untuk video sama suaranya, jangan di mute karena ini nanti ada interaksi. Jadi bukan ada interaksi, artinya ada suara yang nanti akan juga untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi usahakan jangan di mute maupun di turn off untuk videonya. Oke. Jadi kita ada waktu nanti sampai pukul mungkin sekitar 10:30 karena untuk Zoom-nya ini juga nggak akan sampai lama. Jadi kita maksimalkan hari ini untuk eliminasi untuk kebutuhan fisik pada ibu hamil. Oke, beberapa udah nggak di mute. Bagus. 28 ya hari ini.
Untuk kali ini sudah jelas Bu, alhamdulillah Bu. Oke. Jadi sudah dengar. Untuk slide-nya berarti sudah terlihat ya? Slide share untuk PPT sudah terlihat, jadi kita bisa mulai. Yang pertama itu kebutuhan fisik ibu hamil itu ada untuk eliminasi. Yang pertama hubungannya sama BAB. Kenapa BAB penting? Karena ibu hamil itu biasanya sering mengalami konstipasi. Apalagi dia juga ada pengaruh hormon. Jadi ingat yang kemarin kita pelajari, ada hormon progesteron, ada hormon yang membuat relaksasi otot itu kemudian mengendur, sehingga kerja otot itu menjadi tidak bagus, seperti itu. Bahkan di usia 24-36 minggu, konstipasi itu semakin sering. Kenapa? Karena rahimnya itu membesar sehingga lebih banyak menekan daerah perut. Jadi ibaratnya yang biasanya perutnya tidak ada isinya, itu dia kemudian membesar, abdomennya membesar, uterusnya membesar, sehingga ngaruhnya ke konstipasi karena menekan rektum. Ngaruhnya di situ, sehingga apalagi ditambah dengan adanya hormon progesteron, seperti itu. Intinya pada ibu hamil yang kalian pegang adalah hormon progesteronnya. Karena hormon progesteron itu sangat mempengaruhi kinerja dari relaksasi otot, seperti itu. Lanjut, kebutuhan kedua itu ada BAK, buang air kecil. Jadi yang tadi ke BAB, buang air besar, ini BAK. BAK ini, ibu hamil itu sering merasa BAK karena perkembangan janin itu menekan kandung kemih. Jadi pada awal-awal, karena ibaratnya posisi rahim itu kan di belakang vesika urinaria, sehingga ketika dia membesar itu akan menekan ke kandung kemih tersebut. Otomatis akan sering BAK, sehingga kebutuhan untuk BAK-nya akan lebih sering. Karena ada tekanannya tadi, untuk dari kavum uterinya menekan untuk vesika urinaria. Kemudian lanjut untuk seksualitas. Boleh nggak sih selama ibu hamil? Nah, ini ada pertanyaan ya. Misalnya untuk seksualitas, apakah boleh nggak sih ketika ibu hamil itu melakukan hubungan seksual, pada kehamilan yang normal, biasanya tidak akan ada kontak langsung terhadap janin, karena kan fetusnya dilindungi oleh rahim, cairan amnion, kemudian lendir serviks. Oke, ini ada yang join lagi ya. Saya pending dulu karena ada yang join untuk partisipannya lagi. Oke, selamat datang untuk yang baru join. Kemudian, di sini nggak ada kontak langsung ya. Ketika rahimnya itu juga akan dilindungi oleh ada cairan amnion, ada lendir serviks. Oke, sebentar. Saya pending dulu kan ada yang join. Oke, sudah. Adanya karena fetusnya itu dilindungi oleh rahim, adanya cairan amnion, lendir serviks, sehingga itu merupakan pelindung atau penghalang air mani tersebut untuk masuk ke dalam rahim. Akan tetapi yang perlu diwaspadai adalah ketika frekuensinya jangan sampai melebihi, ibaratnya sering, karena itu juga akan berpengaruh kepada kesehatan dari ibu hamil. Jadi, pada prinsipnya boleh, akan tapi ada kondisi di mana ibu hamil tidak boleh melakukan seksualitas apabila terhalang ketika ada penyakit penyertanya atau adanya semacam, misalnya dia habis abortus imminens, seperti itu. Masih bisa dipertahankan, tapi dia mengalami perdarahan. Itu berarti dilarang untuk melakukan hubungan seksual, seperti itu. Jadi pada prinsipnya boleh, pada kehamilan yang normal boleh, tapi pada beberapa kondisi, misalnya dia mengalami abortus imminens, dia bisa untuk ibaratnya ke bayi akan lebih susah, seperti itu, akan lebih memperburuk dari kondisi
janin seperti itu. Sehingga pada prinsipnya boleh, tapi pada beberapa kondisi ketika dia ada penyulit atau kelainan yang menyertai, maka disarankan agar menunda dulu sampai keadaannya stabil. Seperti itu ya. Kalau nanti mengkonseling ke pasien seperti itu. Lanjut ya. Oke, minat seorang ibu pada saat hamil itu biasanya gairah seksnya menurun, tidurnya biasanya udah mual, kemudian ada morning sickness juga, mungkin mual, muntah, lemas, malas, maupun biasanya dia bertolak belakang dengan semangat maupun libido. Jadi biasanya akan mengurangi keinginan ibu itu untuk melakukan hubungan seksual seperti itu. Dan ada fluktuasi hormon, karena yang dulunya dia stabil, progesteron dan estrogennya dia stabil, saling mengisi, saling berkaitan. Di sini ada fluktuasi hormon, artinya progesteronnya sangat berlimpah, tapi estrogennya sangat turun ketika itu ditekan. Sehingga itu yang menyebabkan ibu hamil di trimester 1 sering merasa lelah, enak, dan itu akan mempengaruhi kegiatannya. Seperti itu ya. Lanjut untuk trimester 1 seperti ini, kemudian trimester 2 biasanya keinginan ibu hamil itu untuk dia berhubungan seksual terus timbul kembali seperti itu. Kadang ada mual muntah, kadang ada rasa tidak enak untuk makan seperti itu, tapi biasanya lebih jauh berkurang. Jadi ibu hamil di trimester 2 lebih stabil dan tubuhnya biasanya terasa lebih nyaman, sehingga trimester 2 biasanya ibu-ibu hamil itu menikmati kehamilannya. Ya. Kalau trimester 1 biasanya mual, muntah, pusing, dan sebagainya itu wajar karena adanya fluktuasi hormon, tapi untuk trimester 2 adanya pengaliran darah ke organ-organ seksual dan payudara sudah stabil, itu biasanya lebih mapan untuk keadaan ibaratnya mual muntahnya sudah berkurang seperti itu, sehingga lebih bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian lanjut, di trimester 3 yang terjadi adalah libidonya turun kembali. Kenapa? Karena rasa nyaman itu jauh berkurang. Bayangkan ketika trimester 3, ibu hamil sudah besar perutnya, sehingga rasa nyamannya itu akan semakin jauh berkurang, dan itu akan menyebabkan juga pegal di punggung maupun pinggulnya. Dan tubuhnya biasanya bertambah berat, karena biasanya dia terasa lebih sesak. Janinnya kan mendesak untuk lambung, sehingga dia merasa sesak, merasa ngap, dan dia kembali merasa mual, meskipun hanya beberapa saat ya. Tidak seperti trimester 1, dia morning sickness setiap hari bisa untuk merasakan ibaratnya mual muntahnya. Tapi ketika trimester 3 ada kondisi ketika dia merasa mual, tapi itu akan membaik. Lebih seringnya kondisinya pegal. Pegal di punggung, pegal di pinggul, jadi yang menopang, punggung yang menopang itu akan lebih terasa pegal, karena itu dia ibaratnya mengalami penekanan secara kontinu. Bayangkan dalam waktu ketika trimester 3 itu sekitar 3 bulanan lebih mungkin, atau bisa kurang, sehingga biasanya untuk minat seksualnya juga menurun. Itu wajar, karena trimester 3 juga pasti ibu hamil tersebut persiapkan untuk kelahiran. Jadi lebih aware, lebih ibaratnya lebih aware untuk persiapan kehamilannya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk mobilitas di sini kemampuan untuk bebas, mudah, teratur, dan mempunyai tujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehat. Mobilitas ini lebih ke aktivitas ibu. Jadi kalau ibu hamil itu jangan dikungkung untuk berada di rumah saja, tapi juga harus mobilitas, mengikuti kegiatan seperti biasa asal tidak terlalu capek. Itu yang wajar. Seperti itu. Oke, sebentar ada yang join lagi, satu orang. Jadi partisipan kita hari ini sekitar 28. Oke, selamat datang untuk yang baru join. Lanjut untuk mobilitas, di sini kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah, teratur, jadi mempengaruhi ke pergerakan ibunya alias aktivitas ibunya. Mobilitas biasanya lebih ke aktivitas ibunya. Lanjutan dari mobilitas,
adanya gaya hidup dan ketidakmampuan. Di sini gaya hidupnya ibu juga akan berpengaruh. Makanya kadang ada ibu hamil yang sosialitas seperti itu, mobilitasnya tinggi kemana-mana, bisa terjadi. Kayak ada yang join lagi, silahkan. Ini partisipannya berarti sekitar 30 ya. Oke, saya pending dulu. Oke, lanjut. Untuk mobilitas di sini ada gaya hidup, kemudian ketidakmampuan dan tingkat energi. Jadi, disesuaikan dengan ibu hamil tersebut, apakah tingkat energinya masih tinggi ataukah dia kurang, seperti itu. Tingkat energi artinya ada kondisi ketika ibu hamil itu tidak mempunyai tingkat energi yang maksimal, sehingga jangan dipaksakan untuk mobilitas tinggi. Misalnya dia harus dinas luar kota, itu kalau bisa jangan dipending dulu. Tapi kalau memang terpaksa dan ibunya sanggup, ya tidak masalah, tapi tetap diperhatikan untuk nutrisi maupun kesehatan dari bayinya. Itu yang perlu diperhatikan untuk mobilitas. Adanya gaya hidup, ketidakmampuan, maupun tingkat energi. Dan usia. Usia juga sangat berpengaruh. Bayangkan ketika ibu hamil tersebut masih muda, mungkin energinya masih meluap-luap, tapi ketika ibu hamil mungkin berusia lebih dari 35 tahun, tentunya akan, sebentar ini ada yang join lagi, satu orang. Oke, sudah. Kemudian itu akan berpengaruh ke usia dari ketika usianya lebih berumur, lebih dari 35 tahun, itu juga mengaruh ke mobilitas seperti itu. Dan di sini untuk menangani hal tersebut, maka diadakannya senam hamil karena untuk ketidaknyamanan tersebut lebih cepat sembuh pada pasca salin dari ibu yang tidak melakukan senam hamil. Sebenarnya itu juga untuk melatih otot juga, sehingga ibu lebih terbiasa, ibu lebih bisa untuk beraktivitas dan lebih bisa untuk menopang kegiatannya, seperti itu. Lakukan senam hamil itu juga akan mengurangi kejadian persalinan lebih bulan, artinya post-date seperti itu, sehingga kesehatan bayi akan lebih bagus ke bayinya, memperbaiki perkembangan psikomotorik. Jadi juga melatih bayi untuk bisa berkembang seperti itu. Dan senam hamil juga bukan penyebab persalinan kurang bulan ya, karena di situ ada hal-hal ketika senam hamil itu akan membantu untuk mengurangi kejadian persalinan kurang bulan, maupun keterlambatan pertumbuhan, kelainan, dan juga hipertensi pada kehamilan. Karena adanya latihan juga akan memperbaiki kondisi fisik ibu hamil tersebut untuk bisa lebih nyaman, bisa lebih sehat. Makanya ibu hamil harus diberdayakan. Jadi jangan mager, jadi jangan malas gerak, hanya di rumah saja nonton TV ataupun yang lain seperti itu. Oke, lanjut untuk tujuan dari senam hamil. Beberapa sudah kita pelajari ketika ada praktek pengantar asuhan kebidanan, salah satunya banyak sekali tujuannya, sirkulasi, respirasi, pertambahan berat badan, meredakan ketegangan, kemudian membentuk kebiasaan bernafas yang baik, dan memperoleh kepercayaan dan sikap mental yang baik, seperti itu. Di sini beberapa contohnya, jadi kemarin ada yang tanya, Bu, kalau misal videonya tidak ada matrasnya, boleh nggak? Sementara diperbolehkan, karena ini kondisi darurat ya. Kondisi darurat di mana kita tidak bisa keluar rumah, usahakan di rumah agar mengurangi penyebaran dari infeksi coronavirus disease, seperti itu. Oke, ini contohnya. Jadi untuk senam hamil itu sebentar, ada yang mau join lagi, satu orang. Oke, sudah. Selamat datang di kuliah daring kita. Kita lanjut ya. Untuk senam hamil ini ada beberapa kondisi butuh untuk menopang, itu bisa pakai bantal ataupun guling. Jadi kemarin ada yang tanya, apakah ketika kita miring ke kiri itu kita pakai guling atau bantalnya itu di kepala atau di kaki? Untuk sementara bisa ditopang untuk kakinya. Jadi guling dan bantal itu bisa untuk menambah kenyamanan dari ibu hamil dan memposisikannya secara tepat seperti itu. Kalau di situ kita lihat ya, ada baju khusus untuk ibu hamil yang akan senam hamil. Itu untuk peregangan dan untuk
melatih otot juga, otot betis dan otot paha dan otot panggul, itu ada baju khususnya. Jadi ada kaitannya sehingga ibu hamil bisa melakukan pose tersebut. Karena kalau dilihat seperti itu, tentunya ibu hamil tidak bisa melakukan pose tersebut dalam waktu yang lama. Karena sudah tertekan oleh abdomen yang membesar. Ini contohnya di ruang tertutup, kondisinya sangat mendukung, bisa relaksasi, ruangnya sangat besar, sehingga bagus untuk kesehatan ibu hamil, seperti itu. Ada instrukturnya juga, jadi nanti kalau ada yang ketika sudah berkarya nanti jadi bidan, nanti bisa jadi instruktur dari senam hamil, senam yoga, atau pemberdayaan di puskesmas, itu bagus banget. Kalian udah dapat untuk bekal ketika nanti akan bekerja di pelayanan kebidanan, seperti itu. Oke, ini sudah untuk kuliah kita hari ini. Jadi sudah selesai. Ada sekitar 28 partisipan ya, berarti ya. Di sini ada sekitar 28 partisipan, jadi ini udah selesai. Halo semuanya. Halo, Bu. Udah nampak videonya ya. Siap semuanya? Alhamdulillah. Jangan lupa untuk disampaikan salam dari kami, salam dari Prodi ke Bapak Ibu kalian semuanya, ke keluarga semuanya. Jaga kesehatan semuanya. Meskipun dilarang untuk bepergian, intinya tetap ikuti instruksi ya. Jadi di rumah jangan kemana-mana, berarti tetap ikuti instruksi. Karena di luar itu, tenaga kesehatan itu bekerja keras untuk bisa menghalau virus corona. Jadi usahakan kita bantu agar pandemi ini berakhir, seperti itu ya. Amin. Kalau misal ada kondisi ketika kalian benar-benar ngerasa panas, tetap harus segera diperiksakan. Karena barangkali itu akan membantu yang lain untuk di-screening, seperti itu. Jadi usahakan kita tidak menularkan ke orang lain, juga kita tidak tertular untuk... Oke, ada satu lagi yang mau join ya. Sepertinya ini Okti, mana yang terakhir join? Oke, sudah 28 partisipan sudah. Jadi usahakan untuk tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, banyak makan buah dan sayur untuk menjaga imunitas diri kalian tetap maksimal ketika mengalami masa-masa krisis seperti ini, jadi kita hanya bisa kuliah daring. Dan jangan lupa untuk beberapa video yang senam hamil kemarin dikumpulkan dan diupload di Sepada, seperti itu ya. Kalau misal Sepada nggak bisa dan memang Sepada lagi down, yang pertama tetap diupload di YouTube karena itu juga untuk penilaian. Jadi penilaian tetap berjalan, kuliah tetap berjalan meskipun tidak tatap muka. Kita ini berarti tatap apa ya? Tatap ke kamera berarti ya. Tetap dilakukan. Jadi UTS juga tetap jalan ya. Jadi jangan berharap pandemi kemudian libur semua, jangan. Pandemi juga menyebabkan UTS tetap berjalan, jadi tetap ada ujian, nggak ditunda. Cuman caranya aja yang beda, itu ya. Untuk ujiannya. Jadi tetap siap-siap juga belajar untuk UTS-nya karena ada soal-soal juga dari kita, dari Prodi untuk menghadapi UTS nanti. Kalau misal pandeminya ibaratnya ditambah, jadi nggak cuma sampai Maret, misalnya sampai Mei, berarti tetap untuk ujiannya yaitu via online. Seperti itu ya. Berarti sudah jelas, ada yang mau ditanyakan? Bu, UTS-nya Ya, UTS-nya kenapa? UTS-nya kapan, Bu? UTS-nya masih sesuai jadwal. Jadi kalau dihitung, perkuliahan pertama itu sekitar kapan, nanti UTS-nya biasanya setelah 8 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan. Setelah 7 minggu. Kalian berarti masuk pertama kuliah kapan? 17 ya? 24. Berarti 24 ditambah 7 minggu. Berapa berarti? 28.
Ya, betul. Mungkin sekitaran April pertengahan mungkin ya. Tetap ada UTS, jadi nggak akan libur ya. Tetap di rumah, stay untuk internetnya dan untuk pakai datanya. Jadi kemarin ada yang tanya, ada beberapa mahasiswa yang pakai datanya kurang. Atau ibaratnya sangat terpencil. Ada yang belum join berarti ya? Nah, ini sementara sudah bagus ya untuk koneksinya ya. Sudah bisa join semua, jadi saya anggap bisa untuk memenuhi kuliah daring seperti itu ya. Oke, sudah untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join di kelas saya, kelas pengantar Askep, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan materi kelima semuanya. See ya, dadah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Mulai hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.